Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah, program studi akuntansi Universitas Mercu Buana. Di sini kami akan menjelaskan tentang akad mudharabah. Kelompok kami beranggotakan Saya Aulia Salsa Febrina. Saya Muhammad Diki Ramadan. Saya Nia Tania Nurmila. Dan saya Syara Febrianti. Next. Di sini beberapa topik pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian mudharabah, yang ketiga ada landasan hukum mudharabah, yang keempat ada rukun dan syarat mudharabah, yang kelima ada akad mudharabah dalam PSAK 105, yang keenam ada jenis-jenis akad mudharabah, yang ketujuh ada pembatalan akad mudharabah, yang kedelapan ada manfaat dan risiko mudharabah, yang ke-9 produk bank syariah atas mudharabah, ke-10 praktik pembiayaan mudharabah di BSI, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Adanya perkembangan yang signifikan atas praktik keuangan syariah, terutama pada lembaga keuangan syariah dengan berlandaskan hukum Islam yang mengacu pada Al-Quran dan hadis. Namun bersamaan dengan berkembangnya lembaga-lembaga perbankan syariah, sebagai sebuah aplikasi dari sebuah sistem perekonomian tersebut tidak diimbangi dengan teori yang memadai. Sehingga yang terjadi adalah praktek mendahului teori. Next. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, industri perbankan di Indonesia terbagi menjadi bank yang beroperasi berdasarkan bunga dan bank yang beroperasi berdasarkan bagi hasil atau syariah Islam. Bank syariah yang beroperasi berdasarkan syariah Islam dilaksanakan dengan menggunakan instrumen bagi hasil, sehingga produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah harus sejalan dengan konsep syariah. Di antara produk yang ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat pengguna jasa perbankan syariah merupakan produk keuangan yang meliputi konsep pembiayaan bagi hasil, salah satunya yaitu mudharabah. Next. Mudharabah juga mengandung nilai-nilai luhur, kemanusiaan, dan perwujudan prinsip keadilan dalam sebuah usaha ekonomi. Dalam pelaksanaannya, mudharabah merupakan akad antara pemilik modal, shahibul mal atau robul mal dengan pengelola mal atau mudharib, dengan ketentuan bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Pada prinsipnya, akad mudharabah diperbolehkan dalam agama Islam, karena untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam mengelola keuangan. Next. Di sini ada pengertian mudharabah. Mudharabah merupakan salah satu akad dalam akuntansi keuangan syariah yang di dalamnya terdapat akad bagi hasil di mana pemilik dana, shahibul mal atau robul mal, menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola atau mudharib, sehingga dapat melakukan aktivitas produktif yang mempunyai syarat tertentu bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Next. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 4, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Berikutnya, Nur Hayati dan Wasilah pada tahun 2011 menjelaskan akad mudharabah sebagai suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Next. Dari beberapa pengertian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama adalah pemilik modal atau shahibul mal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal atau mudharib, dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama atau nisbah yang telah disepakati.
Namun bila terjadi kerugian akan ditanggung sahibul mal atau pemilik modal. Berikutnya ada landasan syariah atas mudharabah. Secara umum, landasan dasar syariah akad mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat berikut. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran, yang artinya dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Surat Muzammil ayat 20. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Tidak ada dosa atau halangan bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu. Surat Al-Baqarah ayat 198. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aulia Salsa Febriana. Silakan. Yang kedua, hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya itu tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, ataupun membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat tersebut pada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya. Hadis riwayat Tabrani. Dari Solih bin Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara tangguh, kirot atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Next. Yang ketiga ada ijma. Mudharabah merupakan kelakuan kaum Quraisy yang diakui oleh Islam dan para sahabat-sahabat Nabi pun melakukan pekerjaan ini. Ibnu Al-Munzir mengatakan bahwa telah sepakat atau ijma para ahli ilmu atas dibolehkannya mudharabah. Al-Sunani juga mengatakan bahwa tidak ada perselisihan di antara orang-orang muslim dan terhadap dibolehkannya kirot. Next. Rukun dan syarat mudharabah. Rukun mudharabah penting untuk diketahui dan dilaksanakan karena jika satu rukun saja tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan akad ini tidak sah. Berikut rukun mudharabah beserta kriteria pelaksanaannya. Syarat mudharabah adalah kriteria yang melekat pada rukun mudharabah sehingga pembahasannya akan kami sertakan bersama dengan rukun. Syarat-syarat ini penting untuk dipenuhi karena akan menentukan dapat atau tidaknya suatu rukun dilaksanakan. Next. Yang pertama, terdapat pemilik dan pengelola modal. Ada 2 pihak, yaitu pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau mudharib yang harus memenuhi kriteria cakap hukum. Yang pertama itu sudah dewasa atau berusia di atas 18 tahun. Yang kedua, tidak gila atau hilang ingatan. Yang keempat, tidak dalam pengampuan. Dan yang keempat, tidak dilarang oleh undang-undang. Yang kedua ada ijab qabul. Kedua pihak harus secara eksplisit menyebutkan tujuan kontrak atau akad. Yang kedua, penerimaan dan penawaran modal dilakukan bersamaan dengan pembuatan kontrak. Dan yang ketiga, akad dituangkan dalam bentuk tertulis, korespondensi, atau cara-cara modern lainnya. Yang ketiga itu adanya modal. Pertama, diketahui jenis dan jumlahnya oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu modal berbentuk uang atau barang yang dapat ditakar nilainya. Yang ketiga, modal tidak dalam bentuk piutang mudharib. Dan yang keempat, saat modal diserahkan, mudharib menerimanya secara langsung. Yang keempat yaitu ada keuntungan atau nisbah. Pertama, harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak. Kedua, jumlah keuntungan harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak. Dan yang ketiga, presentase keuntungan harus dituangkan dalam kontrak secara tegas, misalnya melalui klausula bahwa sahibul mal mendapat
bagian sepertiga dari total keuntungan, sedangkan mudorib mendapatkan 2/3-nya. Next, akad mudorobah dalam PSAK 105. Dalam penyajiannya, investasi mudorobah atau transaksi mudorobah disajikan dalam laporan keuangan atau pada bagian aset sebesar nilai tercatat, yaitu di PSAK 105 paragraf 36. Dalam pengungkapannya, berdasarkan PSAK 105 paragraf 38 dan PAPSI tahun 2006, terdapat beberapa hal yang harus diungkap dalam transaksi mudorobah. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi kesepakatan utama usaha mudorobah, yaitu ada di PSAK 105 paragraf 38A. Yang kedua, rincian jumlah investasi mudorobah berdasarkan jenisnya, terdapat dalam PSAK 105 paragraf 38B. Yang ketiga, ada jumlah investasi mudorobah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau PAPSI pada tahun 2006. Yang keempat, jumlah investasi mudorobah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang mudorobah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. Next. Jenis-jenis mudorobah. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 115 /DSN strip MUI /9 /2017 tentang akad mudorobah, terdapat beberapa jenis di antaranya. Yang pertama ada mudorobah muqayyadah. Jenis akad yang pertama ini memiliki karakteristik yaitu pada pemilik dana atau modal sohibul mal memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja atau mengintervensi bisnis yang berjalan agar berhasil dan sesuai dengan tujuan bisnis yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Sebagai contohnya, apabila kamu sebagai pemilik bisnis peternakan ikan dan melakukan akad mudorobah dengan salah satu investor, maka investor tersebut berhak untuk mengintervensi bisnis yang kamu miliki, sehingga ia dapat merubah sistem dalam bisnis kamu mulai dari penjualan, rekrutmen SDM, pengelolaan keuangan, dan sebagainya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Diki Ramadan. Ya, saya Muhammad Diki Ramadan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Salsa tentang akad mudharabah. Yang kedua, mudharabah mutlaqah. Berbeda dengan jenis sebelumnya, di dalam mudharabah muqayyadah, sohibul mal memiliki hak untuk intervensi bisnis. Jadi, apabila terdapat kesepakatan antara sohibul mal dengan mudarib atau pengusaha menggunakan akad mudharabah, maka kewenangan untuk mengatur usaha 100% adalah hak dari pengusaha dan pemilik modal tidak memiliki hak untuk mengatur usaha yang ia berikan. Yang ketiga, mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah adalah akad di mana pihak yang mengelola dana atau mudarib juga turut menyertakan modalnya dalam kerjasama usaha. Yang kemudian, pembatalan akad. Ulama fikih menyatakan bahwa akad mudharabah dinyatakan batal apabila masing-masing pihak membatalkan akadnya atau mudarib dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau pemilik modal menarik modalnya. Di samping itu, akad batal apabila salah seseorang yang berakad meninggal dunia. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad mudharabah bisa diteruskan kepada ahli waris. Akad batal apabila salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan, bertindak hukum seperti gila dan lainnya. Apabila modal habis di tangan sohibul mal sebelum dipindah tangankan kepada mudarib, akad mudharabah akan berakhir jika salah satu pihak menghentikan akad atau mudarib meninggalkan atau hilang akal. Dalam hal ini, mudarib yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum.
apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dalam mitra lainnya. Kemudian modal mudarib hilang atau habis. Apabila modal hilang atau habis, dalam hal ini modal tersebut habis sebelum sampai pada mudarib. Kemudian manfaat dan resiko dari akad mudharabah. Berikut beberapa manfaat dari akad mudharabah, yaitu bank akan menikmati peningkatan bagi hasil. Selain itu, bank tidak wajib membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap. Serta bank akan lebih selektif dan hati-hati saat mencari usaha. Dan berikut beberapa risiko yang terdapat dalam akad mudharabah. Yang pertama, set streaming atau nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak. Yang kedua, lalai dan kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh nasabah. Dan yang ketiga, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Ya, di sini kemudian ada produk dan praktik bank syariah atas akad mudharabah. Yang pertama yaitu produknya tabungan. Tabungan mudharabah atau tabah adalah simpanan pihak ketiga di bank Islam yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, bank Islam sebagai mudarib dan deposan sebagai sohibul mal. Bank sebagai mudarib akan membagi keuntungan kepada sohibul mal sesuai dengan nisbah yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Sebagai contoh, Ibu Ratna Ningsih memiliki tabungan mudarib di Bank Syariah A dengan saldo rata-rata bulan Mei sebesar 15 juta rupiah. Perbandingan nisbah antara bank syariah dengan deposan adalah 40% banding 60%. Saldo rata-rata per bulan di seluruh bank syariah A sebesar 7 miliar 500 juta rupiah. Kemudian keuntungan bank syariah yang dibagi hasilkan adalah 30 juta. Jadi keuntungan Ibu Ratna Ningsih sama dengan saldo rata-rata Ibu Ratna Ningsih dikali keuntungan bank syariah dikali persentase dari nisbah bagi hasil yaitu 60%. Saldo rata-rata bank syariah sama dengan 15 juta dikali 30 juta dikali 60%. Kemudian dibagi dengan 7 miliar 500 juta rupiah sama dengan 36.000. Keuntungan Ibu Ratna Ningsih yang diperoleh selama bulan tersebut. Kemudian deposito mudharabah. Deposito dengan prinsip mudharabah merupakan suatu kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama selaku pemilik dana atau sohibul mal menyediakan dana dan pihak kedua selaku pengelola dana atau mudarib bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Deposito mudharabah hanya dapat ditarik sesuai dengan jangka waktu yang disepakati di muka. Deposito mudharabah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga atau perseroan atau badan usaha yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendapatan atas penggunaan dan tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian katakanlah 70 banding 30, 70% untuk deposan dan 30% untuk bank. Sedangkan jangka waktu deposito mudharabah berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan bahkan ada yang 12 bulan. Berikut contoh dari perhitungan keuntungan deposito mudharabah. Tuan Arif memiliki deposito mudharabah sebesar 20 juta rupiah dengan jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah Z. Nisbah antara bank syariah dengan nasabah adalah 45% banding 55%. Saldo rata-rata deposito per bulan di Bank Syariah Z sebesar 10 miliar rupiah. Kemudian pendapatan yang dibagi hasilkan Bank Syariah Z adalah 500 juta. Jadi keuntungan nasabah sama dengan deposito Tuan Arif dikali pendapatan Bank Syariah dikali 55%. Dibagi saldo rata-rata deposito di Bank Syariah sama dengan 20 juta dikali 500 juta dikali 55% dibagi 10 miliar sama dengan 550.000. Jadi itu merupakan keuntungan Tuan Arif dari deposito berjangka 1 bulan.
Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Nia. Silakan Nia. Yang ketiga, ada produk bank syariah atas akad mudharabah yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tafakul keluarga. Pada tafakul keluarga, premi tafakul yang diterima dimasukkan ke dalam rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta dan rekening khusus atau tabaruk, yaitu rekening yang khusus disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim manfaat tafakul kepada ahli waris jika di antara peserta ada yang meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya. Dan yang kedua adalah tafakul umum. Pada tafakul umum, premi tafakul yang diterima dimasukkan ke dalam rekening khusus atau tabami, yaitu rekening yang khusus disediakan untuk kebaikan berupa pembayaran klaim kepada peserta jika sewaktu-waktu tertimpa musibah baik terhadap harta maupun diri peserta. Next. Kemudian ada praktik pembiayaan mudharabah di BSI atau Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Indonesia. Bisa next. Adapun prosedur yang pembiayaan mudharabah di BSI ada sebagai berikut. Yang pertama, ada pengajuan permohonan pembiayaan mudharabah. Yang kedua, ada analisis pembiayaan mudharabah. Yang ketiga, ada keputusan permohonan pembiayaan mudharabah. Yang keempat, akad pembiayaan mudharabah. Yang kelima, pencairan pembiayaan mudharabah. Yang keenam, pengawasan pembiayaan mudharabah. Dan yang terakhir, pengembalian pembiayaan mudharabah. Ya. Yang pertama, pengajuan permohonan. Jadi, untuk mengajukan pembiayaan mudharabah, pemohon pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia harus mengajukan secara tertulis dan mengisi formulir yang telah disediakan dan melengkapi data yang diperlukan untuk bahan penilaian. Adapun untuk penilaiannya sendiri, Bank Syariah melakukan analisis pembiayaan mudharabah dengan 5 aspek untuk ditinjau. Yang pertama, analisis watak atau karakter. Yang kedua, analisis kemampuan atau capacity. Yang ketiga, analisis modal atau capital. Yang keempat, analisis kondisi dan prospek usaha atau condition of economy. Dan yang terakhir, analisis agunan atau kolateral. Next. Yang ketiga, setelah pemohon mengajukan dan bank melakukan analisis, selanjutnya adalah keputusan dari bank atas permohonan pembiayaan tersebut. Mudharabah berdasarkan hasil analisis setelah melalui proses pengajuan pembiayaan, pejabat bank akan memberikan pendapat atas diterima atau ditolaknya keputusan pembiayaan tersebut. Jika disetujui, akan dibuat surat konfirmasi atau persetujuan, dan jika ditolak, surat penolakan akan ditulis oleh bagian administrasi pembiayaan. Adapun jika pembiayaan tersebut disetujui, maka akad pembiayaan mudharabah akan memberikan surat pengesahan atas persetujuan pembiayaan tersebut dan melakukan ijab kabul yang berisi persyaratan tertulis antara pihak bank dengan nasabah yang sudah disepakati. Setelah menyetujui perjanjian, maka antara pihak nasabah dengan bank harus menyepakati pembagian keuntungan atau nisbah, yang mana keuntungan dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. Next. Yang kelima, pencairan pembiayaan mudharabah. Setelah dilakukannya ijab kabul yang sebelumnya telah dilakukan, maka langkah terakhir adalah pencairan dana bertahap sesuai dengan progres usahanya. Biasanya pencairan dapat dilakukan pada saat itu juga atau secara bertahap. Kemudian saat nasabah menerima pembiayaan mudharabah atau pencairan dana tersebut, dilakukan pengawasan atas pembiayaan mudharabah oleh pihak bank. Adapun tindakan pengawasan dalam pengelolaan pembiayaan ini dimulai sejak pemberian pembiayaan hingga pembiayaan dilunasi oleh nasabah. Dan yang terakhir adalah proses pengembalian pembiayaan mudharabah. Sistem pengembalian dapat dilakukan dengan cara membayar sejumlah modal atau dana yang telah diberikan Bank BSI, di mana pembayaran tersebut dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, pokok ditambah dengan bagi hasil yang dibayar setiap bulan setelah pembiayaan dicairkan. Adapun yang kedua caranya adalah membayar pokok dan setiap bulan dengan bagi hasil dikeluarkan setelah masa kontrak pembiayaan selesai. Next.
Kesimpulan, konsep umum mudharabah yaitu suatu bentuk pembiayaan modal usaha atau penyaluran kredit kepada mereka yang kekurangan dana tetapi memiliki keterampilan untuk menjalankan dagang atau bisnis dengan suatu keuntungan tidak pasti yang mungkin dapat atau mungkin tidak dapat diwujudkan, tidak tampil menjadi suatu yang menonjol atau yang cukup tampak dalam mudharabah perbankan syariah. Mudharabah adalah salah satu akad yang dibolehkan dalam Islam, yang memiliki manfaat besar dalam meningkatkan bukan hanya kesejahteraan individu, akan tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Next. Adapun peran mudharabah dalam memberdayakan ekonomi syariah dapat terlihat dari karakteristiknya yang adil, seimbang, dan menekankan pada prestasi baik berupa kerja maupun resiko yang ditanggung. Semakin tinggi prestasi kerja mudharib atau penerima dana mudharabah dan semakin tinggi resiko yang ditanggung sahibul mal atau pemberi dana, maka semakin tinggi perolehan keuntungan yang akan diperoleh. Dengan demikian, mudharabah mendorong masyarakat untuk wastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam prestasi, tidak mengharapkan keuntungan hanya dengan ongkang-ongkang kaki, menunggu datangnya laba atau tambahan tanpa prestasi. Next. Sekian penjelasan dari kami atas akad mudharabah. Kami cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.